Bab 93. Aku mau genggam Bai, cebiknya. Padahal bisa nanti loh. Gaza menggeleng. Aku mau sekarang Bai. Dekat kamu. Sanum nulisnya gimana dong mas? Gaza terdiam sesaat lalu berpindah ke kiri Sanum. Dia beralih menggenggam tangan kiri Sanum di bawah meja. Begini. Jadi bisa nuliskan. Sanum tertawa kecil. Kenapa kamu gak belajar aja coba mas sama Sanum di sini? Males, aku cuman kesini lihat kamu. Gaza kemudian menaruh kepalanya di atas meja sedang tatapannya menatap Sanum dengan kasih sayang. Kalau gitu Sanum gak akan fokus. Sanum menutup wajahnya dengan buku. Pipinya merona. Gaza terkekeh, dia menarik buku tersebut. Jangan ditutup, aku gak bisa pandangin kamu. Sanum pakai cadar, mana bisa kamu pandangin mas. Wajah cantik kamu sudah terbayang walaupun kamu pakai cadar, Bai, ujar Gaza mengedipkan sebelah matanya. Sanum mengulum senyum. Dia menunduk dan berusaha fokus pada bukunya. Walaupun salah tingkah terus ditatap Gaza seperti itu, dia berusaha biasa saja. Tangan kanannya sibuk menulis pembahasan soal-soal di buku, sedang tangan kirinya dan Gaza masih bergenggaman di bawah meja. Kamu gak bosan lihatin aku mas? Tanya Sanum tanpa mengalihkan perhatian dari aktivitasnya. Gak. Kamu bisa main di luar. Gak juga. Aku cuman mau sama kamu di sini. Bucin, cebiknya menahan senyum. Gaza tersenyum. Dia mengangkat kepala dan kini tangan kirinya yang bebas menul-noel pipi Sanum. Mas. Bisik Sanum memprotes. Dia melihat sekitar. Untungnya saja sepi. Ya. Tangan kamu. Kenapa tangan aku? 88. Tuing-tuing. Gaza menul-noel lagi pipi Sanum yang tertutupi cadar itu. Sanum menatap galak. Gaza tersenyum tanpa dosa. Bukannya malah berhenti, dia terus melakukannya. Mas. Ya sayang. Gaza mengedipkan lagi matanya. Sanum mana fokus kalau gini. Gak usah belajar Bai. Di rumah aja sama aku. Di rumah juga sama. Kamu nempel sama aku terus. Gaza memberikan cengiran. Ya gimana? Aku gak bisa jauh dari kamu. Sanum menaruh penanya dan menghadap sepenuhnya pada Gaza. Dia melirik sekitar yang sepi kemudian menatap Gaza lagi. Nanti ada yang lihat mas. Sepi. Sanum menyipit. Gimana kalau kita ke rooftop Di sana lebih aman. Gaza tersenyum lebar. Dia juga lebih bebas. Lagi pula kamu cuman sendiri kan belajarnya. Enggak mas. Ada Selin, dia ambil buku tapi belum balik. Paling Selin ditarik Arfan. Masa sih? Gue di sini. Orang yang dibilang datang dan menarik kursi di depan keduanya. Gaza menatap kesal. Cek ngapain lo gak sama Arfan aja? Dia juga gak ada kelas. Biar lo bisa dua-duaan sama Sanum. Selin membuka bukunya dan mengeluarkan pena dari kotak pensil. Itu tahu, balas Gaza ngegas. Kayak kurang aja di apartemen, cibir Selin.
Serah gue lah. Dia istri gue. Mas. Sanum melirik. Bisa saja ada yang dengar ucapan Gaza tadi kan. Sepi Bai, bisik Gaza. Dia tersenyum manis. Sanum geleng-geleng kepala. Sel, sana lo pindah. Gaza menunjuk meja lain dengan dagunya. Mengusir Selin biar dia cuman berdua sama Sanum. Ih gue gak mau ya. Gue mau belajar sama Sanum. Sanum belajar sama gue. Lebih tegapnya lo gangguin Sanum belajar, koreksi Selin. 89. Gaza menatap tajam. Dia kemudian melepaskan genggaman tangannya pada Sanum. Lalu merebut buku dan kotak pensil Selin dan memindahkannya di bagian meja terjauh. Selin menganggah. Gaza. Kesalnya. Sanum pun juga tercengang dengan hal itu. Dia meringis pada Selin yang kini menghela napas. Padahal duduk sebelah di kelas, kemana-mana berdua. Di apartemen juga berdua. Heran, si Gaza bucin banget. Selin mau tidak mau harus pindah. Dengan kerelaan hati gue pindah deh, ucapnya mencebik. Next kita belajar bareng ya Sel. Selin mengangguk dan tersenyum. Santai aja Fa. Gue paham kok, cowok dingin emang gitu kan. Aslinya bucin kalau sama perempuan yang dia sayang. Sanum mengangguk dengan senyum malu. Selin terkekeh. Dia kemudian berdiri. Sel. Iya. Selin yang hendak beranjak menatap lagi sahabatnya. Dua alisnya naik. Aku baru sadar mata kamu bengkak. Kamu nangis. Tanya Sanum menatap lekat mata Selin. Nangis. Selin menyentuh matanya. Ah gak kok. Gue nangis kenapa? Tanyanya tertawa. Kayaknya digigit semut deh jadi bengkak. Lo tahu sendiri kan Fa, sekolah kita ini banyak pohon. Di setiap pohon juga banyak semut, salah satunya pasti tadi jatuh ke muka gue. Anginnya juga kencang banget di luar. Dua alis Sanum naik. Seingatnya ke kelas dari perpus tidak harus melewati bawah pohon. Gue pindah dulu ya Fa, tuh Gaza udah balik. CKG curiga dia naruh buku gue di paling ujung perpus, ujar Selin menghela napas. Sanum menoleh ke belakang. Gaza tersenyum dan kembali duduk di sampingnya sedang Selin sudah berlalu. Sekarang gak ada pengganggu lagi Bai. Mas ya. Gaza meraih tangan Sanum dan menggenggamnya. Sanum tersenyum simpul. Dia menyandarkan punggungnya di sandarkan kursi dan menatap lama Gaza. Apa Sanum menggeleng. Dia menunduk menatap tangan Gaza di atas tangannya. Sanum berharap semoga kita selalu seperti ini. Apa yang kamu pikirkan? Kita akan selalu seperti ini Bai. Selamanya. Sanum mengangguk disertai senyuman. Mas. Apapun yang kamu khawatirkan di masa depan, belum tentu seburuk apa yang kamu pikirkan. Gaza terdiam. 90. Mas bisa katakan apapun itu. Sanum tersenyum. Mas bisa mengatakan semuanya sama Sanum. Kamu, membahas apa? Untuk sesuatu yang Mas takut kalau Sanum tahu. Sanum mengenggam balik tangan Gaza. Mas harus percaya Sanum ya.
Gaza menatap genggaman tangan mereka. Maaf karena aku belum terbuka sepenuhnya, Bay. Mas bisa mengatakan semuanya perlahan. Minggu depan, kita ke panti ketemu Alifah. Sanum mengangguk. Dadanya berdebar. Entah apa yang akan diketahuinya nanti, dia akan bersiap untuk itu. Tangan Selin mencoret-coret bukunya. Niatnya saja yang belajar, dia malah melamun duduk di pojok perpustakaan dengan helaan nafas kesekian kalinya. Bayangan Galan tadi terlintas. Otaknya tengah mengartikan sikap Galan. Kenapa cowok itu menghalangi jalannya? Apa tujuannya? Kenapa sih dia bersikap gitu di saat gue udah sama Arfan? Selin menunduk dan menatap bukunya. Dia tersentak melihat bukunya dipenuhi nama Galan. Dia sejak tadi coret buku dan tidak sadar nulis nama Galan. Aduh. Selin buru-buru merobek lembar tersebut dan meremuknya. Dia menghela nafas dan menjauhkan pena. Nyebelin banget. Lebih baik gue belajar. Selin menunduk membaca soal-soal pembahasan di bukunya. Tapi dia malah melihat bayangan wajah Galan di buku saat menahan punggungnya tadi. Pluk. Dia menutup buku kasar. Selin memukul kepalanya. Kenapa malah Galan yang dia bayangkan? Gue lebih baik lihat anak-anak main basket. Putusnya mengumpulkan bukunya dan berdiri. Selin lalu berjalan cepat keluar dari perpustakaan. Dia tidak menaruh bukunya tapi langsung ke lapangan. Dia mengambil duduk di bangku beton bawah pohon. Ini lebih baik. Dia mengulas senyum dan mengarahkan tatapan ke depan. Memperhatikan mereka lalu mata Selin mengitari tribun beton di sisi lain. Bola matanya melebar melihat Galan duduk sendiri di sisi utara tribun dengan pandangan lurus ke lapangan. Cowok itu duduk dengan dua tangan menumpu di siku, dua tangannya berada menumpu dagu. Memberikan kesan cool. Bibir Selin tanpa sadar tersenyum. Galan ganteng banget. Tunggu. Dia mengerjap dan melebarkan mata. Apa barusan? Selin memuji dan mengagumi Galan ketika dia berpacaran dengan Arfan. Selin menggeleng, dia memukul kepalanya pelan kemudian mengambil lagi bukunya dan berdiri. Kalau 91. Begini lebih baik dia berdiam saja di kelas. Sel, mau kemana? Selin menoleh ke belakang. Arfan berdiri dengan dua botol minuman dingin di tangannya. Buru-buru. Dia menggeleng dan kembali duduk. Buat gue. Ucapnya menunjuk salah satu minuman tersebut. Tersadar dia merevisi ucapannya. Buat aku. Arfan tersenyum disertai anggukan. Mereka kini duduk bersebelahan. Kamu, gak ada kelas. Selin melirik Arfan yang kini membuka tutup minuman botol itu sebelum diserahkan kepadanya. Gak ada. Nih. Makasih. Selin menerima minuman dan tersebut dan meneguknya sedikit. Kamu tahu aku di sini. Aku lihat kamu jalan ke sini. Selin mengangguk-angguk. Matanya melirik ke arah tempat Galan. Dia lekas menatap arah lain begitu Galan menatap ke arahnya. Sel. Hamia. Tanyanya menatap Arfan sepenuhnya. Duh. Mama minta aku bawa kamu ke rumah. Ngapain, Van?
Ada foto keluarga di rumah. Kamu ikut ya? Aku. Tanyanya kaget. Selin menunjuk dirinya. Gak salah Van. Ya gak. Arfan terkekeh. Dia mengacak puncak kepala Selin. Selin mengerjap. Ini beneran aku diajak foto keluarga kamu? Iya sayang. Selin menaikkan dua alisnya. Apa tadi? Arfan memanggilnya sayang. Kenapa? Terasa aneh. Nanti kamu gak ada kegiatan kan? Selin menggeleng dan tersenyum canggung. Dia mengenggam erat botol di tangannya dan memperhatikan ke depan. 92. Usai dari rumah sakit melihat Luna, Gaza dan Sanum mampir duduk di dekat taman tidak jauh dari gedung rumah sakit. Luna sudah sadar, namun gadis itu kehilangan ingatan dan kakinya juga terlindas hingga untuk sementara waktu tidak bisa berjalan. Tadi hanya ada istri Vian, sedang pria itu tengah mengurus beberapa hal di kepolisian terkait kecelakaan putrinya. Duduk di sini dulu Bay. Mas mau kemana? Gak lama. Gaza mengelus lembut puncak kepala Sanum lalu beranjak pergi. Dua alis Sanum naik, dia memperhatikan Gaza yang kemudian menjauh. Pandangannya mengitari sekitar, sepi. Sanum mengambil duduk di salah satu ayunan dan bermain sesaat. Cahaya sore mentari menyinari taman tersebut, membuat udara terasa sejuk di antara rindangnya pepohonan. Tiba-tiba pipinya terasa dingin akan sesuatu. Sanum menoleh dan mendapati Gaza yang menempelkan satu es krim cornetto ke pipinya. Senyum Sanum melengkung. Mau. Gaza menggoyangkan es krim itu di udara lalu mengambil duduk di ayunan sebelah Sanum. Sanum mengangguk semangat. Mas tadi beli ini. Gaza membuka tutup kertas es krim tersebut dan menyerahkannya pada Sanum. Sanum menerimanya dan memakan hati-hati di balik cadar. Sanum menemejamkan mata menikmati sensasi dingin di lidahnya. Dia menjilat es krim tersebut. Dia lirik Gaza yang langsung menggigit. Sanum merasa ngilu sendiri. Seorang anak kecil tiba-tiba berlari ke arah mereka. Usianya sekitar 2 tahun kurang. Dia tiba-tiba berdiri di depan Gaza. Mata bulatnya penuh binar. Sanum menatap bingung. Anak siapa ya mas? Dia melirik sekitar dan berdiri. Lucu banget. Sanum menatap gadis mungil dengan rambut dikepang dua itu. Pipinya gembul, matanya bulat dan bening. Papa. Dua tangan anak kecil itu mengarah pada Gaza. Papa. Panggilannya patah-patah. Sanum tersentak. Papa. Dia menatap Gaza yang menaikkan sebelah alisnya. Gadis mungil itu lalu memeluk Gaza erat. Dia tertawa senang. Gaza menjatuhkan es krimnya dan melepas paksa tangan anak itu. Hei, saya bukan papa kamu. Ucapnya marah. Anak itu seketika menangis karena dibentak. Dia menangis kencang. Berisik. Mas, jangan dimarahin. Sanum sontak membawa gadis mungil itu ke dalam dekapannya. Dia menepuk-nepuk punggung gadis tersebut. 93. Gak apa-apa ya sayang, ucapnya lembut. Senyum Sanum melengkung begitu gadis kecil itu berhenti menangis. Matanya yang berkaca menatap Sanum. Tangannya lalu melingkar di leher Sanum. Papa.
Ucapnya menunjuk Gaza lagi. Saya bukan papa kamu. Mas, Sanum menggeleng agar Gaza menurunkan intonasinya. Gaza menghela napas. Kenapa kamu gendong bayi? Lepas aja, dia anak siapa? Mana orang tuanya? Kasian Mas. Tapi Sanum juga gak tahu di mana orang tuanya. Sanum melirik sekitar, tidak ada siapa-siapa di sini. Kenapa bisa anak sekecil ini nyasar di sini? Biar aja. Nanti orang tuanya juga datang.